Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih faballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah Azza wa Jal dan taufiknya, kita masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah Allah berupa salat subuh berjamaah. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami diberi amanah untuk bukan mengajar ya, tapi membaca bersama satu kitab di antara kitab-kitab para ulama tentang adab, yang bahasa kita adalah etika. Karena adab itu semisal fikih, ada adab yang wajib, ada adab yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan juga ada yang haram. Jadi hukum taklifi, seperti hukum dalam hukum-hukum fikih. Di antara kitab-kitab para ulama dari dulu sudah ada yang menulis tentang kitab adab. Dan wallahu a'lam, kitab adab yang sampai sekarang Allah jaga, Allah lestarikan, Allah berkahi adalah kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dengan nama Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis-hadis tentang adab yang beliau kumpulkan tapi tidak semisal Sahih Bukhari. Karena kalau Sahih Bukhari, beliau satu hadis itu beliau teliti dengan sangat kuat. Bahkan sebelum dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah dulu 2 rakaat. Nanti kalau mantap jiwanya, setelah ilmu hadisnya diterapkan, beliau masukkan. Di dalam Adabul Mufrad tidak. Jadi masih ada hadis yang lemah sebagai penguat, ada hadis yang sahih, dan seterusnya. Kemudian ada ulama-ulama yang lain datang dengan membawa adab satu bab. Misalnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya, tentang adab bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Mufassirin, itu juga membuat adab tentang bagaimana membawa Al-Quran. Kemudian Imam An-Nawawi, kemudian beliau bahkan membuat kitab yang disusun khusus untuk adab sekaligus akhlak di dalamnya, yang sering kita dengar, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Itu isinya adalah etika-etika seorang muslim. Di dalamnya ada yang halal, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Dan kita baca dari kitab yang ulama belakangan, ulamanya masih hidup, yaitu Syekh Fuad Abdul Aziz Syalhub. Kenapa kami milih yang belakangan? Karena babnya tertata dengan rapi, ada ayatnya, ada hadisnya, kemudian fatwa ulama terdahulu, bahkan dibawakan fatwa ulama yang sekarang. Jadi masalahnya lebih tertata daripada semisal kitabnya Imam Bukhari. Bab kemudian dibawakan hadis semuanya. Misalnya bab birrul walidain. Di dalam
Adabul Mufrad misalnya bab berbakti kepada kedua orang tua. Beliau langsung membawakan dalil-dalil hadis-hadis yang berkaitan dengan birrul walidain. Jadi tidak urut, ya. Kemudian tidak disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, karena memang itu adalah kitab tentang hadis. Di sini kami setelah istikharah memilih kitab ini dan mantap, maka insyaallah pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya kita akan membaca kitab ini, yaitu Kitabul Adab, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan. Cari saja nanti Kitab Adab atau Etika Islam gitu ya. Penulisnya adalah Fuad Abdul Aziz Asy-Shalhub. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di bab pertama yang ditulis oleh beliau hafizhahu ta'ala, bab adabi tilawatil Quran wa ma yata'allaqu bihi. Bab tentang etika membaca Al-Qur'an dan apa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Jadi adab-adab, etika-etika Islam bagi seorang muslim tatkala hendak membaca Al-Qur'an atau yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Entah itu menghafal, mengamalkannya, kemudian menjadikannya Al-Qur'an itu wirid dan sebagainya. Beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr. Adzikr itu adalah nama lain dari Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki nama beberapa yang disebutkan oleh Allah. Misalnya Al-Qur'an, ini yang paling masyhur. Kemudian adzikr. Kemudian apa lagi? Nama lain Al-Qur'an? Al-Furqan. Ada lagi? Al-Kalam, Al-Huda, ya, Al-Huda, Wan-Nur dan sebagainya. Semua di dalam Al-Qur'an. At-Tanzil yang diturunkan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar yang menurunkan Al-Qur'an. Yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Kemudian Allah mengatakan wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang berkewajiban terhadap Al-Qur'an untuk menjaganya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Qur'an ini sejak dari awal turunnya. Tidak ada satupun ada perubahan di dalam Al-Qur'an, dan apabila dilakukan oleh seseorang pasti akan tercium oleh orang lain, pasti akan terciduk, pasti akan diketahui oleh orang lain bahwasanya Al-Qur'an ini telah salah, cetakan ini, baris ini, ayat ke ini salah. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah pernah coba membuat Al-Qur'an palsu, yang mereka menyangka Al-Qur'an ini ya sudah tidak original, tidak asli lagi, sehingga mereka membuat-buat, merubah, kemudian merevisi, dan akhirnya dibantah ya oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang orang-orang Syiah tidak meyakini Al-Qur'an yang kita baca sekarang itu adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka meyakini Al-Qur'an yang asli itu dibawa oleh Fatimah. Jadi Rasulullah wafat, Al-Qur'an ini dibawa Fatimah, kemudian Fatimah wafat, Al-Qur'an ini dibawa oleh keturunannya, yaitu Ahlul Bait, yang kata mereka adalah ulama-ulama atau imam-imam maksum, sampai dibawa oleh imam yang ke-12, yaitu Muhammad ibnu Hasan al-Askari. Ini adalah seorang yang fiktif, tidak ada jasadnya ya. Mereka mengaku nanti dia akan lahir lagi atau akan keluar sebagai Imam Mahdi, kata mereka. Panjang kalau kita bahas tentang Syiah Rafidhah. Jadi dalam surah Al-Hijr ini Allah menegaskan bahwasanya Allah sendirilah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah sendirilah yang akan menjaganya. Bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an? Allah tidak akan biarkan umat ini kehilangan para penghafalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pencatatan Al-Qur'an
itu dari awal hingga akhir semuanya disaksikan, semuanya bisa dikoreksi bersama. Ya, makanya cetakan-cetakan Al-Quran yang beredar, kalau ada satu kesalahan pasti akan ada yang protes. Meskipun itu cetakan dari Kemenak, ya, pasti akan diprotes. Apalagi yang cetakan-cetakan mandiri ya, sendiri, dicetak sendiri, kemudian minta izin tashih kepada Lajnah Tashih Al-Quran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pasti akan terciduk. Kemudian penulis membawakan firman Allah Ta'ala yang lainnya, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka manusia itu tidak mau mentadaburi Al-Quran? Tadabbur itu adalah membaca dengan khusyuk, merenungi maksud yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, itu namanya tadabbur. Jadi tidak hanya membaca tapi mempelajari sampai mengamalkan, itu namanya tadabbur. Allah memperingatkan atau menyindir manusia yang kenapa tidak mau mentadaburi Al-Quran. Tidak mau mentadaburi Al-Quran itu bisa jadi apa? Dia hanya membacanya saja, atau dia hanya menghafalnya saja, tidak mau mempelajari tafsirnya, tidak mau mempelajari ahkamnya, fikihnya, akidahnya di dalamnya, akhlak dan seterusnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya manusia akan mendapati banyak sekali perselisihan di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah yang berselisih adalah manusia. Ya. Para ulama ahli tafsir, mereka berselisih di dalam membawakan riwayat tafsirnya. Tapi mereka ketika mendapati riwayat tafsir itu benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan berani menolaknya. Mereka akan menerimanya. Oleh karena itu, para ulama dari dulu hingga sekarang, ulama tafsir selalu rujukannya ya ulama tafsir zaman dahulu, sama saja, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya apa? Tafsir At-Tabari, induk tafsir. Kemudian muncul ulama belakangan membuat ringkasannya, semisal Al-Hafidh Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu adalah ringkasannya tafsir At-Tabari. Dipilihi mana yang lemah hadisnya, riwayatnya lemah, dibuang sama Ibnu Katsir. Dipilih yang sahih saja menurut beliau, ijtihad beliau, menurut ilmu hadis yang beliau pelajari. Kemudian faidah-faidah yang dibawakan Ibnu Jarir At-Tabari ini penting atau tidak? Kalau penting dibawakan lagi oleh Ibnu Katsir. Kalau tidak penting maka beliau hanya menghapusnya dan memberikan isyarat kepada kitab rujukan aslinya, yaitu tafsir At-Tabari dan seterusnya. Kemudian muncul tafsir Al-Baghawi, tafsir Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi, ya, tafsir-tafsir yang sangat banyak. Kemudian tafsir Jalalain yang beliau itu Jalaluddin As-Suyuti dan Mahali rahimahumallah membuat tafsir itu enggak jenuh. Kalau tafsir Ibnu Katsir kan riwayat dari fulan, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang ayat ini begini. Kadang-kadang manusia bosen ngafal orang, membaca nama orang, banyak sekali. Baru intinya, itu pun belum kesimpulan. Akhirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali membuat tafsir yang hanya kesimpulannya saja. Ya, jadi tafsir ayat ini adalah begini, selesai. Sehingga tafsir Jalalain tidak terlalu tebal, hanya satu jilid tebal satu, ya, atau 2 jilid saja. Dan terus ulama tafsir semisal itu. Untuk apa? Sebagai bentuk mewujudkan firman Allah Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an, supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran. Kalau ulama enggak menulis, kita enggak akan tahu Al-Quran. Alhamdulillah kita sekarang kitab sudah banyak diterjemahkan. Zaman dahulu
Imam Malik mau beli kitab itu sampai jual gentengnya. Atapnya itu dari pelepah kurma itu diambilin karena musim panas, dijual untuk beli kitab. Nanti ketika sudah musim hujan datang, kitab yang lain dijual untuk beli atapnya lagi. Ini Imam Malik ini. Kita nggak ada apa-apanya, nggak sampai jual mobil, jual motor, ya, nggak sampai jual gadget kita. Tapi kitab-kitab, ya kita tahu sendiri berapa banyak kitab yang sudah kita punya, belum yang kita baca. Nanti kalau sudah punya, baca, berapa yang telah kita amalkan, ya. Kalau sudah diamalkan, berapa banyak yang telah kita ajarkan kepada istri dan anak kita? Masih banyak sekali. PR kita masih numpuk, ya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama datang untuk mewujudkan firman Allah Ta'ala ini. Alhamdulillah, ini termasuk nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Kalau ada rezeki berlebih, ya beli kita tafsir misalnya Jalalain, tafsir yang ringkas, cuma 1 jilid atau 2 jilid, setiap hari 1 ayat, apa enggak 1 tahun khatam, ya, atau berapa tahun khatam dengan tafsirnya. Kemudian dari Kemenak juga menafsirkan Al-Quran, bukan terjemah ya, tapi tafsir. Ada terjemah depak, ada apa? Tafsirnya. Jadi enggak hanya terjemah saja. Kalau terjemah itu makna perkatanya. Adapun tafsir itu hukum-hukumnya, nah itu dicetak. Ya. Kemudian atau beli tafsir ringkasan Ibnu Katsir. Ini banyak sekali ini diterjemahkan belakangan ini. Dan banyak tafsir-tafsir yang lain yang hendaknya kita ada keinginan untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah yang nantinya memberikan syafaat kepada kita, ya. Karena Nabi SAW berpesan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Nabi bersabda kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, Al-Quran itu akan menjadi penolongmu nantinya pada hari kiamat atau akan menjadi yang menghujat kamu. Apa maksudnya? Al-Quran akan menjadi penolong kita tatkala kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Pasti dia, Al-Quran akan menolong kita di hadapan Allah. Tapi apabila Al-Quran kita hanya sebagai pajangan, sebagai mahar, nggak pernah dibuka, ya, dibuka ketika awal saja, pertama ketemu istri misalnya, maka apa? Al-Quran ini akan berhujjah kepada Allah bahwasanya saya ada di rumah fulan hanya untuk mahar misalnya, atau hanya sebagai pajangan rumah, ya. Dan ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan alasan yang kuat apakah seorang hamba mendapatkan hujjah dari Al-Quran ataukah justru menjadi penghujatnya. Kemudian Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyindir lagi, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Atau jangan-jangan orang-orang yang nggak mau mentadabburi Al-Quran itu di hatinya sudah ada kunci yang menutup hati mereka dari mau mempelajari Al-Quran. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau tidak ada keinginan sedikit pun di hati kita untuk mempelajari Al-Quran, segera bertobat kepada Allah. Segera kita menangisi diri kita. Jangan-jangan kita yang disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tutup hati kita untuk apa? Belajar Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mempelajari hukum-hukumnya, akidahnya, fikihnya dan seterusnya, ya. Karena apa? Sekarang Al-Quran itu apa? Mudah sekali. Kita mungkin di grup WhatsApp banyak apa? Iklan wakaf Al-Quran dikirim ke desa ini. Kemudian cetak Al-Quran murah untuk anak yatim piatu atau pondok pesantren ini dan itu. Tapi apa, kita kadang-kadang melupakan diri kita sendiri. Kita juga butuh mempelajari Al-Quran. Tidak hanya apa? Mereka-mereka yang baru berusia, anak-anak atau remaja dan seterusnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Ini berkaitan dengan adab membaca Al-Qur'an nantinya. Hendaknya kamu wahai Muhammad membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil, kata para ulama semisal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah memberikan setiap huruf haknya. Itu namanya tartil. Jadi sifat-sifat huruf, kemudian hukum-hukum tajwidnya, itu apabila kita penuhi, itu berarti kita membaca Al-Quran secara tartil. Jadi tartil itu tidak mesti bacaannya lambat, panjang, bukan. Tapi memberikan haknya setiap huruf, haknya. Memberikan setiap sifat huruf, sifat haknya tersebut. Kemudian kita membacanya dengan ilmu tajwid atau ilmu tartil sebagaimana Jibril membacakannya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena Al-Quran turun itu secara talaki. Nabi Muhammad SAW nggak bisa membaca kitab. Beliau tidak bisa membaca kitab. Jadi Jibril datang membacakan kepada beliau, beliau menghafal. Beliau menghafal sesuai dengan cara membacanya Jibril. Jibril cara membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Terus semisal itu. Kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabat sebagaimana beliau dengar dari Jibril. Kemudian ada qiraah sabah, qiraah asyrah, sesuai dengan dialek dari beberapa suku bangsa Arab di sekitar Jaziratul Arab. Dan semuanya diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu original, ada riwayatnya. Namun kita tidak wajib harus punya riwayat sampai kepada Rasul SAW. Kenapa? Karena Al-Quran ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada kita ya dari Kemenak atau dari Depak itu adalah sudah sebagaimana Rasulullah membacanya dengan riwayat Hafiz dari Asim. Ya, itu adalah qiraah yang kita baca sampai sekarang. Ada riwayat yang lain Waras, ada riwayat Ibnu Katsir, ada Kisai dan sebagainya. Ini adalah riwayat yang lain. Tapi kita cukupkan satu saja dulu. Kita kuasai, kalau sudah kita kuasai, boleh kita pelajari riwayat yang lainnya. Wallahu ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, dibawakan di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka yang berkumpul di masjid Allah itu membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan mempelajari isinya. Di antara mereka ini mempelajari kandungan Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Maka mereka itu illa nazalat alaihimus sakinah, maka tidaklah melainkan turun kepada mereka ketenteraman, sakinah. Terakhir kapan kita berdoa minta sakinah? Saya mau tanya. Biasanya kalau doa sakinah itu ketika walimatul arus ya, walimatul nikah ya, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Pernah kita minta ketika kita sudah punya anak, ya Allah jadikan keluarga kami ini sakinah. Pernah? Atau ketika kita punya cucu, pernah kita minta sakinah? Padahal kita itu kadang-kadang rindu sakinah, ketenangan hidup. Punya banyak uang tapi disibukkan dengan uang itu. Bagaimana biar nggak hilang? Biar bagaimana caranya uang itu tidak habis. Kita jaga uang itu. Tapi kadang-kadang kita tidak bahagia. Tapi ada orang yang nggak punya banyak harta, hidupnya kok enak banget, ya. Mau melakukan ini itu kok gampang. Sedekah itu nggak mikir-mikir. Kalau ditanya, sampean terus makan apa mas? Ya makan ya, kayak sampean nasi,
biar Allah yang nanggung rezeki saya kan gitu. Jadi ketenangan hidup kadang-kadang kita lupa mencarinya. Nah, kata Nabi SAW, di antara ketenangan hidup itu Allah turunkan di masjid Allah kepada mereka yang mempelajari Al-Quran dan membacanya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan kasih sayang Allah mengitari mereka, mengelilingi, menyelimuti mereka. Sama, kita kan jarang minta ya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Kecuali apa? Kita mendoakan saudara kita yang menikah, anak kita yang menikah, tetangga kita yang menikah, yang punya mantu dan sebagainya. Tapi lupa kita juga butuh sakinah warahmah. Ya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat turun kepada mereka mengitari di atas mereka. Mudah-mudahan saat ini kita termasuk yang disindir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun kepada kita sakinah, rahmat, kemudian malaikat mengelilingi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut kaum tersebut di sisi para hamba-hambanya yang mulia, yaitu para malaikat. Jadi mungkin kita tidak terkenal di Indonesia ini, ya, tidak apa-apa. Tapi kita terkenal di kalangan para malaikat. Disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberuntungan, ya. Berapa banyak orang terkenal, ya, di sosmed, di media elektronik, tapi apa? Tidak kebahagiaan. Hidupnya dikejar-kejar kenyataan, disembunyikan, penuh dengan kepalsuan, bohong dan sebagainya. Tidak ada ketenangan. Tapi apabila yang disebut adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti yang disebut adalah orang-orang yang mulia. Bayangkan hambanya Allah jumlahnya berapa? Ternyata di antara sekian yang kita tidak tahu sangat banyaknya hamba Allah, ternyata kita disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Jadi tidak apa-apa kita tidak terkenal, ya. Tidak apa-apa kita tidak masuk ya, media cetak, media elektronik, tapi apa? Kita masuk di dalam daftar yang disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang yang beriman adalah yang mempelajari Al-Qur'an, yang mempelajari tafsir Al-Qur'an, hukum-hukumnya, fikihnya, akidahnya, akhlaknya, dan yang mengajarkannya. Dan Allah tidak menyebut yang lainnya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang hendaknya membuat kita semangat untuk hadir di majelis taklim, majelis yang dibacakan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk membaca Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dibawakan oleh penulis di sini, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ya, ini orang yang sudah ahli qiraah terhadap Al-Qur'an, dan dikatakan mahir zaman dahulu tidak hanya sekedar pandai membaca Al-Qur'an, tetapi pandai juga menafsirkan Al-Qur'an. Ahli qiraah zaman dahulu itu bukan sekedar ahli qiraah sab'ah, ya, tapi juga ahli tafsirnya. Apa kata Nabi? Orang yang ahli membaca Al-Qur'an dan tafsirnya itu bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah. Jadi Nabi SAW menggolongkan orang yang ahli membaca Al-Qur'an, ahli dalam ilmu Al-Qur'an itu bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah.
Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Kemudian Nabi SAW membawakan kabar gembira juga. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata. Entah terbata-bata karena dia tidak mahir atau tidak terbiasa membaca Al-Qur'an, disuruh baca Al-Qur'an akhirnya apa? Terbata-bata. Ya, karena lidahnya kaku. Dan berat lidah itu kalau tidak terbiasa. Ya. Makanya orang yang biasa membaca Al-Qur'an, lidahnya itu akan luwes, mudah membaca Al-Qur'an. Orang yang biasa nyanyi itu akan luwes nyanyinya. Ya. Begitu pula Al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, dominasinya terhadap kesibukan lidah kita, itu akan menjadikan kita mudah membacanya. Bahkan tanpa melihat pun kita akan mudah untuk membacanya kembali. Atau bahkan apabila ada orang yang membaca kemudian salah, kita bisa mengoreksinya tanpa kita sadari. Kadang-kadang begitu. Apa kata Nabi SAW untuk orang yang susah membaca Al-Quran, terbata-bata, berat, itu masih mendapatkan 2 pahala. 2 pahala, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan 1 pahala itu 1 kebaikan dan Allah lipat gandakan menjadi 10. Jadi ada 20 pahala di setiap kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan berat. Ini kata Nabi SAW. Ini beberapa ayat dan hadis sebagai motivasi kita untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian mendakwahkan apa itu isi Al-Qur'an, kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan Al-Qur'an. Insyaallah kita akan membahasnya setelah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan tentang adab-adab berkaitan dengan Al-Qur'an. Yang pertama, kata penulis, taharril ikhlas inda ta'allumil Qur'an wa tilawatihi. Berusaha mengikhlaskan niat, mengikhlaskan hati tatkala mempelajari Al-Qur'an dan membacanya. Jadi yang pertama, etika kita di dalam mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah ikhlas, berusaha ikhlas. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an adalah ibadah. Dan ibadah itu Allah tuntut 2 hal. Yang pertama adalah ikhlas, mencari pahala di sisi Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, dibawakan di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi siapa saja yang mempelajari Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an itu untuk ikhlas di dalam hal tersebut. Ikhlas maksudnya adalah dengan melakukan amalan tersebut, yaitu dengan membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, dia menginginkan wajahnya Allah. Dia tidak menginginkan pujiannya manusia. Atau biar tidak disebut sebagai qori. Ya, kalau sekarang bangga sekali. Muhammad siapa? Al-Hafidh. Ya, ada belakangnya Al-Hafidh. Untuk menunjukkan apa? Orang ini hafal Al-Qur'an. Zaman dahulu sahabat hafal Quran tidak ada yang namanya Al-Hafidh. Para ulama, Imam Syafi'i hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Ketika beliau belum tamyiz. Nggak ada itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Hafidh. Bahkan ketika beliau sampai wafat pun tidak ada yang menuliskan Al-Hafidh di belakangnya. Tapi beliau dikenal dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah, Al-Imam, seorang imam, Al-Faqih, seorang yang faqih. Tapi tidak ada yang menyebutkan Al-Hafidh. Justru Al-Hafidh, ya, perhatikan perbedaan orang sekarang dengan zaman dahulu. Al-Hafidh dulu disebutkan untuk orang-orang yang menghafal jutaan hadis. Makanya
ulama kita dari kalangan Syafi'iyah yang dikenal dengan Al-Hafidh siapa? Siapa? Ma'asyiral muslimin. Kalau disebutkan berkata Al-Hafidh, maksudnya siapa? Penulis Bulughul Maram. Siapa? Tidak pernah dengar? Bulughul Maram. Kitab fikih mazhab Syafi'iyah dengan metode hadis. Bab kemudian menyebutkan ayat dan hadis. Adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, penulis Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kalau disebutkan Al-Hafidh itu maksudnya beliau. Kenapa? Karena beliau menghafal jutaan hadis. Hadis itu nggak sampai 1 juta, tapi apa? Sanadnya itu loh. Hadis ini memiliki sanad periwayatan 11. Satu hadis 11. Nah, kalau 10 hadis ada 11 ya sudah bisa dikalikan. Ya. Dan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Itu apa? Enggak hanya matannya saja. Misalnya apa? Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Itu matan. Tapi disebutkan hafal hadis itu apa? Beserta sanadnya. Saya mendengar fulan, dari sahabat ini meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Itu maksudnya menghafal hadis. Dan kata Al-Hafidh untuk orang yang menghafal hadis sejumlah hampir 1 juta itu. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, sekarang sudah bergeser Al-Hafidh itu untuk yang menghafal Al-Quran. Ini kata An-Nawawi. Dan An-Nawawi juga termasuk Al-Hafidh, karena beliau menghafal Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab sunan, ya, bahkan beliau membuat syarah Sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan ucapan beliau, ya, maksudnya ikhlas adalah ketika mengamalkan suatu amalan atau ibadah itu kita menginginkan wajahnya Allah. Kenapa menginginkan wajahnya Allah? Karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah melihat wajahnya. Ya. Dalam kitab-kitab akidah ini menjadi kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, melihat wajahnya Allah di surga. Kemudian Imam Nawawi membawakan, ya, peringatan buat siapa saja yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran apabila dia tidak ikhlas, dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun stushhida. Kata Nabi SAW, manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi fa'arrafani amahu fa'arrafaha. Kemudian ditampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada orang tersebut di dunia. Lantas orang ini pun mengiyakan, mengakui, iya ini semuanya adalah pemberian Allah. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang mati syahid ini, yang berjihad di jalan Allah, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu tersebut? Ya, maka kata orang ini, qataltu fika hatta tushhidtu, aku berjihad sampai aku mati syahid di jalan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta, kamu bohong. Allah membantah ucapan orang yang mati syahid ini. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Tapi kamu itu berjihad, kamu itu mati syahid supaya disebut sebagai pahlawan. Biar disebut sebagai orang yang pemberani, kesatria. Faqad qila, dan ketika kamu meninggal manusia sudah menyebutnya kamu sebagai pahlawan, sebagai kesatria, sebagai orang yang pemberani. Ya. Summa umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa yadzubillah.
Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menyeret orang tersebut, orang yang mati syahid, orang yang mati di tingkatan paling tinggi, diseret di atas wajah, wajahnya itu telungkup, diseret begitu di atas hidungnya sampai dilemparkan ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Gara-gara apa? Tidak ikhlas di dalam berjihad. Ini peringatan ya untuk kita yang menggaungkan jihad tapi apa? Tidak ikhlas. Belum lagi nanti jihadnya ngawur ya, ngebom sana ngebom sini, alasannya apa? Membunuh orang kafir. Ini tidak benar ya. Islam tidak mengajarkan begitu. Ada caranya. Kita harus belajar fikih ya. Dari awal kitab tentang sholat, wudu, iqomah, adzan, kemudian apa? Masjid, adab-adab seputar masjid. Bab jihad itu bab belakangan itu. Coba kitab mana aja tentang jihad pasti di bab belakang. Dibahas di belakang sebelum selesai kitab itu. Kenapa? Jihad itu, orang mau jihad itu harus paham dulu gimana sholat, puasa, zakat, haji ya, bagaimana dia jual beli. Enggak langsung apa? Jihad. Ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua, yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta mempelajari Al-Qur'an dan membacanya. Fa utiya bihi, kemudian didatangkan orang-orang yang semisal ini. Kemudian fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha. Kemudian Allah menampakkan nikmat-nikmatnya, apa yang Allah berikan kepada orang ini, dan dia pun mengakuinya. Ini semuanya memang dari Allah. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang mempelajari ilmu dan Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku ini? Orang tersebut menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya mempelajari ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an itu karena kamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong, bukan itu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim qari'. Tapi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, menghujat orang ini ya. Tetapi kamu melakukannya, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an supaya kamu dipanggil alim. Engkau membaca Al-Qur'an liyuqala huwa qari, supaya kamu dipanggil qari. Supaya kamu dipanggil hafid. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka orang ini pun diseret, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat untuk menyeret dia di atas wajahnya untuk dilemparkan ke dalam neraka, wa yadzubillah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersedekah, orang yang dermawan. Sama, didatangkan orang-orang yang suka bersedekah, suka wakaf ya. Kemudian dinampakkan nikmat-nikmat Allah dan dia pun mengakuinya. Allah pun bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Maka orang ini juga mengatakan, tidaklah aku mendapati di situ ada sedekah jariah, pasti aku akan bersedekah untukmu. Maka Allah pun mendustakannya, kamu bohong. Kamu melakukan itu supaya kamu dipanggil orang yang dermawan, orang yang loman, orang yang gemar bersedekah dan seterusnya. Dan itu telah dikatakan, kamu sudah mati, orang-orang sudah ngomong kalau kamu ini orang yang dermawan. Maka orang ini pun diperintahkan juga diseret ke dalam neraka, yaitu billah. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang diseret itu selamanya masuk neraka? Kan di hadis ini diseret, nyemplung. Apakah kekal di dalam neraka? Jawabnya tidak. Kenapa? Mereka masih ada iman.
Tidak batal imannya karena apa? Riya. Tidak batal imannya karena niat yang tidak ikhlas. Menunjukkan apa? Iman itu penting. Iman itu akan menolong kita. Entah itu kita nyemplung terlanjur di kubangan neraka wa'iyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Atau kita sebelum nyemplung, iman akan menolong kita. Makanya iman itu sesuatu yang tidak nampak, tapi sesuatu yang paling berharga di kehidupan dunia kita ini. Orang di sini tidak ada yang tahu imannya orang lain. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu mana yang imannya jujur, mana yang imannya dusta, mana yang munafik. Kemudian, ma'asyiral muslimin, tidak ikhlas itu perkara yang berat. Kenapa? Buktinya orang yang beriman kalau riya semisal ini, tidak ikhlas semisal ini, imannya tidak bisa nolong dia secara langsung. Allah lebih kuasa daripada imannya seseorang. Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita menata hati ketika kita dermawan, bersedekah, mempelajari ilmu, hadir di majelis taklim, membaca Al-Quran, kemudian berjihad. Ya, begitu pula kita ketika sholat, kita bangun masjid, memakmurkan masjid, semuanya wajib menata niat. Kalau niatnya tidak karena Allah, ya ancamannya hadis Abu Hurairah. Bisa jadi kita masuk dalam hadis ini, bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara niat itu kata Imam Syafi'i adalah perkara 50% dari ibadah kita. Separuhnya. Separuhnya lagi apa? Separuhnya lagi adalah tentang bagaimana kita beramal. Fikih itu loh. Jadi 50% itu kaitannya dengan akidah, niat, 50% separuhnya lagi berkaitan dengan fikih. Makanya orang itu harus belajar akidah juga harus belajar fikih. Biar apa? Biar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Syafi'i. Begitu pula para ulama ketika membuat bab fikih itu selalu membawakan bab akidah dahulu. Kenapa? Karena separuhnya itu adalah di akidah, yaitu tentang niat, tentang tujuan kita melakukan fikih itu apa. Mulai dari menikah, kemudian jual beli dan seterusnya. Dibahas panjang lebar, wudu dan seterusnya sampai khatam itu fikih 50%. 50%-nya adalah masalah niat. Ini menjadi peringatan buat kita semua, termasuk saya yang membacakan kitab ini. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini dulu yang dapat kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan atau yang belum paham dari apa yang kami sampaikan, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan terkait masalah ikhlas? Iya. Sesuatu yang saya rasa sangat susah itu. Susah namun bisa, insyaallah. Kemudian menilai apapun yang kita laksanakan itu mungkin banyak yang kurang paham. Artinya dia melaksanakan kebaikan itu apakah karena Allah, apakah karena orang lain. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu betapa susahnya kita itu ya, betapa susahnya orang awam seperti kita itu untuk mendapatkan surga Allah karena itu tadi, karena ada istilah ikhlas itu. Nah, kira-kira Ustaz, yang jadi motivasi kita biar kita melaksanakan yang setiap kita laksanakan kebaikan kepada Allah itu adalah ikhlas itu, kira-kira apa sih tipsnya kira-kira biar kita ini Ikhlas. gantung karena kepingin dilihat orang, kepingin dia, kira-kira istighfar apa atau apa amalan yang harus kita laksanakan. Ustaz punya tip itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus. Singkat, jawabannya butuh beberapa majelis ya. Bagaimana kita bisa ikhlas? Nah, itu
perkara yang nggak bisa dijawab dengan simpel, tapi kami jawab berusaha dengan sesingkat mungkin. Nanti insya Allah kita akan lalui di kitab-kitab ini atau kitab yang lain atau pelajaran di majelis yang lain. Yang pertama, supaya kita ikhlas adalah kita mempelajari agama Islam. Ya. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah itu supaya kita ikhlas di dalam beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ikhlas beribadah hanya kepada aku. Jadi tujuan kita hidup itu hadir di dunia ini untuk ikhlas beribadah. Maka dengan mempelajari ikhlas, kita akan tahu rambu-rambu ikhlas itu seperti apa, bentuknya ikhlas seperti apa, musuhnya ikhlas seperti apa, yang membatalkan ikhlas seperti apa. Ini yang pertama, mempelajari ilmu. Yang kedua adalah memohon kepada Allah. Kalau kita nggak dapat pertolongan Allah, nggak ada yang bisa ikhlas. Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, ya, la tada'a da'watan fi kulli duburi sholatika. Kata Nabi SAW, janganlah kamu meninggalkan satu doa di setiap akhir sholatmu. Apa doanya? Diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku di dalam beribadah kepadamu. Kita disuruh minta tolong kepada Allah supaya ibadah kita dibantu oleh Allah, ikhlas. Ya. Kemudian di dalam kita apa? Mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, kita nggak bisa bersyukur. Yakin saya nggak bisa. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa memperbagus ibadah itu kepadamu. Jadi kita disuruh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi yang pertama belajar ilmu, yang kedua adalah minta tolong atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tips supaya kita ikhlas adalah paksakan diri kita beramal. Wah, saya takut nanti sholat sunnah dibilang baru belajar fikih sudah tahiyatul masjid misalnya begitu. Biasanya ada selintingan-selintingan begitu ya. Baru belajar fikih toharoh sudah pakai siwak misalnya, gosok gigi. Ini adalah apa? Bisikan syaitan. Oleh karena itu para ulama mengatakan tarkul amal li ajlin nas syirkun. Ya, meninggalkan amalan, amal soleh karena manusia itu adalah kesyirikan. Itulah justru nggak ikhlas. Tapi apa yang ikhlas itu? Engkau paksakan dirimu untuk beribadah dan engkau halangi setan untuk apa? Mengganggu hatimu dari ikhlas tersebut. Jadi kita paksakan diri kita apa? Beramal. Justru jangan apa? Kita kemudian tidak beramal, justru salah. Kemudian yang keempat, usahakan ibadah yang rahasia tetap rahasia. Misalnya sedekah, kalau bisa rahasia, rahasia. Ada nggak sedekah yang nggak bisa rahasia? Ada? Sedekah yang nggak bisa rahasia? Ada? Ada. Namanya zakat. Sampai mau rahasia gimana? Zakat diberikan kepada yang lain, kepada fakir miskin. Jangan mau tutup-tutupin, tidak mungkin. Harus, ya. Dan jenengan juga harus tahu orang itu loh nggak pernah zakat fitri ke sini. Bukan berarti dia nggak pernah zakat fitri ya, tapi mungkin jadi dia langsung datang kepada orang fakir miskin, kepada tetangganya atau kerabatnya yang memang dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dan dengan begitu otomatis harus ditampakkan. Tapi ada ibadah-ibadah yang nggak boleh nampak. Misalnya apa? Sholat tahajud. Waduh, mabengnya aku sholat tahajud sampai kewesel ya sikil. Ini akhirnya membuka pintu syaitan. Ya, ibadah-ibadah yang semisal ini tolong dirahasiakan. Ya, jadi ada ibadah yang wajib kita tampakkan, semisal sholat berjamaah. Saya khawatir nggak ikhlas, saya sholat di rumah saja. Ini salah ini. Nah terus siapa yang memakmurkan masjid kalau semuanya sholat
Di rumah. Alasannya takut nggak ikhlas. Salah ini. Justru setan datang di situ. Sepi aja masjid itu dah. Nggak ada yang makmurin ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang memakmurkan masjid itu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi wajib untuk menampakkan kita memakmurkan masjid itu harus. Ya, tapi ada amalan-amalan yang nggak boleh kita tampakkan, bahaya. Misalnya tadi sedekah yang sunnah, bantu fakir miskin, janda, anak yatim. Nah, kalau jenengan tampakkan, janda diurusin. Gila, wong duafa nggak dikasih. Cocok itu pengen dirabi. Begitu akhirnya. Timbul setan ya, godaan-godaan setan yang lainnya. Begitu pula ibadah-ibadah yang kalau bisa kita sembunyikan itu bisa kita sembunyikan. Ini usaha kita untuk mendapatkan ikhlas. Dan yang terakhir, hendaknya kita bermajelis dengan orang-orang ikhlas. Orang-orang ikhlas ini biasanya yang dibahas itu bukan urusan dunia, bukan politik, bukan strategi bagaimana menggolkan capresnya masuk menang, bukan. Tapi yang dibahas adalah tentang akhirat, bagaimana menyambut kita bertemu dengan Allah, bertanggung jawab kepada Allah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan istri kita, anak kita dan seterusnya. Kumpul bersama mereka. Insya Allah pembahasannya itu kaitannya dengan mati semua. Bagaimana kita ikhlas sehingga pulang itu ada bekasnya. Akhirnya kita nggak akan mudah-mudah cangkruk di luar tanpa alasan. Alasannya cuma cari angin. Tapi ngobrolnya kemana-mana, politik, wanita dan sebagainya. Ini nggak benar. Tapi kalau kita ngumpul bersama orang-orang ikhlas, orang-orang soleh, insya Allah hati kita akan sedikit demi sedikit yang dibahas ikhlas. Akhirnya hatinya isinya apa carane ikhlas. Apa carane aku iso beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa tips dan masih banyak tips yang disampaikan oleh para ulama. Kami ada sebuah kitab Kalimatul Ikhlas ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Ya, sudah diterjemahkan, silakan dibaca. Yaitu kitab tentang bagaimana ikhlas itu. Kalau kita nggak tahu ikhlas seperti apa, kita akan nggak bisa mengamalkan ikhlas itu seperti apa. Mungkin kita aja nggak tahu bentuknya, ya. Jadi harus kita ketahui dulu ikhlas itu seperti apa. Kemudian di dalamnya dibahas tentang motivasi supaya kita ikhlas, balasan Allah untuk orang yang ikhlas. Kemudian di dalamnya juga di kitab itu dibahas tentang ancaman orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah. Kemudian ada tips-tipsnya, sangat banyak dan sangat bermanfaat. Ditulis oleh para ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hanbali dari mazhab Hanabilah yang dulunya mazhabnya adalah Syafi'iyah. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang dapat kami jawab, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menolong kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Oh, masih ada. Ya, berhubungan sama ikhlas ya. Iya, monggo. Jadi katakan seperti sholat. Iya. Kalau tujuan kita adalah mengajak, kan sholat itu adalah ibadah yang sebenarnya. Iya. Mengajak orang itu untuk sholat, itu apakah jatuh ke ikhlas atau gimana? Iya. Apakah mengajak orang untuk melakukan ibadah yang mestinya disembunyikan itu menyebabkan kita tidak ikhlas? Jawabnya tergantung hati kita. Kalau hati kita berusaha ikhlas, memang kita sudah biasa sholat tahajud, tapi kita ingin mengajak misalnya istri kita, istri dulu lah Pak ya, jangan teman-teman dulu, istri dulu diajak tahajud ya. Kemudian anak kita, kalau sudah satu rumah itu sholat tahajud, coba ngajak tetangga di WhatsApp, kita ajak. Apakah kemudian kita nggak ikhlas? Tidak, ikhlas itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menilai. Meskipun manusia itu penilaiannya akurat, tapi belum tentu benar. Oh, ini orang setiap hari ngingetin tahajud. Mentang-mentang ahli tahajud. Ya memang bisa jadi memang dia ahli tahajud. Tapi apakah kemudian orang yang mengajak itu dikatakan tidak ikhlas? Bukan urusan orang lain, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu, ketika kita menilai orang,
jangan menilai orang itu nggak ikhlas. Kenapa? Kita tidak tahu hatinya. Bisa jadi orang yang biasa-biasa aja, justru orang yang paling ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa nilai ikhlasnya orang. Maka begitu pula tatkala kita mengajak seseorang untuk beribadah, beramal soleh. Kalau orang-orang mengatakan kita tidak ikhlas, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa? Itu teguran untuk kita. Oh iya, jangan-jangan saya benar-benar nggak ikhlas ini ya. Ini saya perbaiki dulu. Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti. Ya, tetap kita ajak saudara-saudara kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dakwah itu yang paling dekat dulu, Pak. Istri, anak-anak dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga dulu. Ya, kalau sudah keluarga bagus, alhamdulillah, coba tetangga. Tetangga sudah bagus, coba satu klaster ini. Ya, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya adalah, apakah ketika kita mengajak ibadah atau beramal soleh yang mestinya sembunyi-sembunyi, itu kemudian kita tidak ikhlas? Jawabnya tergantung hati kita. Ya, dan itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Satu lagi, Ustaz. Iya. Caranya untuk bisa meramaikan masjid itu apakah dengan sebutan kita ngajak itu ini itu apa? Gimana caranya? Oh iya. Masjid itu ramai. Para ulama menafsirkan memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, bahwasanya yang dimaksud memakmurkan masjid adalah memfungsikan masjid sebagaimana yang Allah berikan tujuan adanya masjid itu. Apa tujuannya? Sholat 5 waktu. Maka tatkala kaum muslimin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, berarti dia sudah memakmurkan masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, masjid difungsikan oleh Nabi SAW sebagai majelis taklim. Nabi SAW kalau ngajar di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, meskipun di luar-luar juga ngajar, tapi apa? Kondisional. Misalnya di kuburan sambil nunggu dibuat lubang kuburnya itu belum selesai, Rasulullah berkisah tentang bagaimana nyawa itu dicabut orang beriman, orang yang kafir. Panjang sekali hadis Al-Bara Ibnu Azib. Itu kondisional. Tapi seringnya Nabi SAW di atas mimbar, di hadapan para sahabat di dalam masjid. Jadi yang kedua, tatkala kita membuat majelis taklim, menghadiri majelis ilmu di dalam masjid, berarti kita apa? Sudah memakmurkan masjid. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ya. Nabi SAW pernah ketika mengimami, ada sahabat yang baru masuk Islam, namanya Muawiyah. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi Muawiyah yang lain. Dia melihat sebelahnya itu bersin. Temannya ini bersin, makmum yang lain ini bersin. Kemudian makmum tersebut mengucapkan Alhamdulillah. Maka Muawiyah ini mengucapkan apa? Yarhamkallah. Suaranya keras. Maka para sahabat kanan kirinya itu pada melirik dia. Sampai apa? Mukul pahanya. Suruh diam. Tapi apa? Muawiyah ini baru tahu. Ya, ternyata nggak boleh. Tapi apa? Dia masih, kenapa mata-mata orang-orang ini kok tertuju kepada saya? Dia merasa tidak bersalah. Bukankah kalau orang bersin, tahmid, kemudian kita diperintahkan untuk mengucapkan yarhamkallah. Ya. Nah, ketika sudah sholat itu selesai, Nabi SAW memanggil Muawiyah ini. Sesungguhnya masjid itu, sesungguhnya sholat itu isinya hanya membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Tidak boleh ada kalamnya manusia. Dan masjidnya Allah itu untuk ibadah, sholat, dan membaca Al-Quran. Maka tatkala kita membaca Al-Quran di rumah, sesekali di sini, berarti kita telah memakmurkan masjid.
Jadi memakmurkan masjid, masyarakat muslimin, tidak sebatas kita memperbagus masjid, tidak sebatas kemudian memperluas masjid, tidak sebatas mencari donatur, bukan. Tapi lebih dari itu, yaitu memakmurkan masjid dengan mengisinya dengan ibadah kepada Allah. Ya, jadi memakmurkan masjid itu. Ya, kita bisa lihat masjid banyak sekali. Yang sholat 1 shaf, 2 shaf, padahal masjidnya besar sekali. Kalau ditanya kenapa besar masjidnya tapi yang sholat sedikit, ya biar kalau sholat Jumat cukup. Ya emang sholat Jumat sepekan sekali, tapi yang 5 waktu mestinya lebih banyak. Ya, ini teguran ya, teguran bersama. Mudah-mudahan masjid ini makmur, bukan sekedar bangunannya, tapi rohnya. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu Masjid Nabawi zaman dahulu ya terbuat dari pelepah kurma, seperti tenda begitu. Tapi begitu besar. Dan tidak ada yang ingin memperbagusi masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan termasuk tanda hari kiamat adalah masjid-masjid dibuat megah untuk bermegah-megahan, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini. Wah, tadi 1 kali. Silakan. Jadi berhubung sama masjid tadi, meramaikan masjid, satu segala masjid, termasuk kan Ustaz bilang dari masjid itu untuk sholat dan baca Quran. Iya. Ini banyak di adat orang. Kadang-kadang masjid itu untuk musyawarah. Iya. Ya, musyawarah, terus ada dipakai rebana itu. Nah, itu menurut Pak Ustaz gimana? Kan ada Ustaz itu masjid itu untuk tempatnya sholat, membaca Al-Quran, ya kan? Sedangkan kalau dipakai untuk rebana kan orang mau sholat sana kan terganggu. Iya. Kalau untuk pakai rapat, orang mau sholat sana kan terganggu. Itu gimana menurut Pak Ustaz? Untuk musyawarah, ada beberapa riwayat Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat di masjid. Begitu pula para sahabat ketika Rasulullah wafat, ya mereka bermusyawarah di masjid. Berarti boleh hukumnya, bukan sunnah atau wajib masjid itu tempat musyawarah, bukan. Ya, dan kami ingatkan jangan sampai masjid jadi panggung politik. Nanti masjidnya ramai karena pilpres, karena pileg. Ini enggak benar ya. Jadi kita harus sterilkan masjid benar-benar untuk ibadah. Kalau memang itu dari parpol tapi untuk ibadah, bukan untuk kampanye mereka, ya silahkan gitu ya. Tapi ingat masjid ini adalah milik Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah di dalam masjid itu. Maka tujuan adanya masjid untuk ibadah, bukan untuk kampanye. Kemudian yang kedua tentang banjarian atau gitu ya. Apa hukum banjarian? Nah, ini harus kita kembalikan ke hukum awalnya. Ya, para ulama membahas, ya, misalnya para ulama mazhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, kemudian Ahmad, sepakat alat musik haram kecuali rebana itu. Tahu ya rebana? Yang enggak ada kepingannya itu, yang cuma kulitnya saja yang dipukul itu. Dan mereka berselisih kapan boleh memainkan alat tersebut. Dari hadis Nabi SAW hanya menyebutkan ada 2 momen boleh memainkan alat itu. Yang pertama adalah ketika pernikahan. Ya, yang membedakan pernikahan dengan yang bukan adalah dengan menabuh duf. Itu bahasanya duf. Yang kedua adalah ketika hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian para ulama membahas bolehkah dilakukan di dalam masjid. Kenapa? Hadis-hadis tersebut dilakukan di rumahnya Nabi SAW, yaitu di kamarnya Aisyah.
Karena Aisyah adalah istri yang paling muda, umurnya masih belasan tahun, umur tamyiz, meskipun beliau sudah balik. Ya. Maka para ulama pun berselisih, boleh nggak memainkan alat itu di dalam masjid? Ada perselisihan dari para ulama. Ya. Tapi untuk alat-alat musik yang lain, para ulama sepakat haram. Merusaknya tidak wajib menggantinya. Bahkan Imam Malik keras dalam masalah musik, tidaklah yang memainkan alat-alat musik kecuali orang-orang bodoh di antara kita. Imam Malik berfatwa semisal itu. Imam Syafi'i melarang pengikutnya melewati orang-orang yang bermain musik, melainkan menyumpal telinga-telinga mereka. Ini fatwa-fatwa mereka, bisa dicek di kitab-kitab fikih mereka. Ada ada Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, kemudian kitab Al-Mughni, ya, kitab Al-Istidkar, Imam Malik dan seterusnya. Jadi mereka bersepakat untuk alat-alat selain rebana itu ya namanya ya. Saya nggak tahu namanya. Itu sepakat mereka nggak boleh. Tapi untuk rebana mereka membolehkan, tapi mereka berselisih kapan dibolehkannya. Ini dulu masalahnya. Kemudian kita masuk ke masalah mengganggu masjid jamaah atau tidak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun gangguan itu, entah alat musik, membaca Al-Quran, atau sholawatan, atau kita membaca sholat itu dengan keras, mengganggu jamaah yang lain, tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, nanti kita akan lewati. Jadi suatu saat Rasulullah pernah itikaf. Namanya itikaf itu orang cari pojok-pojok untuk beribadah kepada Allah. Nah, mereka membaca Al-Quran, di sana berzikir, di sana sholawatan, kemudian di sana baca tahlil, takbir dan seterusnya. Akhirnya sampai masjid itu seperti suara tawon, ya, berdengung keras. Sampai Nabi SAW di dalam rumah Aisyah itu terganggu. Akhirnya beliau membuka jendela kamarnya Aisyah, kemudian melongok. Ya. Irba'u anfusakum, kata Nabi SAW, pelankan suara kalian itu, rendahkan diri kalian itu. Sesungguhnya kalian itu jangan sampai mengganggu antara satu dengan yang lain dengan bacaan Al-Quran kalian. Ini masalah Al-Quran. Kalau masalah Al-Quran aja tidak boleh mengganggu orang yang lain beribadah, bagaimana dengan hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ini nasihat kami. Jadi kita membaca Al-Quran di masjid boleh, jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Orang yang sholat jangan sampai bacaannya Subhanallah a'la, tapi dikeraskan sehingga ganggu makmum sebelahnya. Sebelahnya bacanya bukan Subhanallah a'la, misalnya Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Ruh, misalnya. Ini ngikuti, ya enggak apa-apa, mengikuti. Ya. Toh sama-sama dari Nabi SAW. Tapi mengganggu ini adalah tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi ini yang dapat kami jawab untuk sementara ini. Jadi mengganggu bentuk apapun itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam kita. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya? Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Masih banyak ya, enggak apa-apa. Mungkin hari ini 4 pertanyaan, pertemuan yang akan datang atau di majelis ustadz yang lain bisa tanya yang lain atau mempertanyakan hal yang sama, silahkan. Kami terbuka, kalau mau baca kitabnya ya monggo. Kami kalau ada kitabnya kami bawa, kalau enggak ya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.